A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubulan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allahu walakinna aktsarahum yajhalun wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Shadaqallahul azim. Dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka tidak juga akan beriman kecuali jika Allah menghendaki. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui arti kebenaran. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka adakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat ke-6 namanya surat Al-An'am, ayatnya 111 dan ayat 112. Dalam ayat ini diterangkan kepada kaum muslimin, jika sekiranya Allah berkenan menurunkan malaikat-malaikat kepada kaum musyrik sehingga mereka dapat melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri dan dapat mendengar perkataannya dengan telinga mereka sendiri tentang kesaksian para malaikat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, itu betul-betul utusan Allah. Dan sekiranya orang-orang yang telah mati dihidupkan kembali lalu berbicara dengan mereka tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, dan juga sekiranya segala sesuatu baik berupa keterangan Al-Quran tentang kebenaran Nabi dan mukjizatnya itu dikumpulkan dan ditampakkan kepada mereka, niscaya mereka tidak beriman. Sebagaimana mereka nyatakan dalam sumpah mereka, mereka meminta tanda-tanda itu bukan untuk mencari petunjuk ke arah iman, melainkan untuk tujuan permusuhan. Sehingga apapun yang mereka saksikan selalu mereka anggap sebagai sihir. Jika Allah menghendaki mereka beriman, tentu hati mereka terbuka untuk beriman dengan cara yang sungguh-sungguh. Mereka tidak mengetahui bahwa iman tidak perlu disangkut pautkan dengan melihat tanda-tanda kebenaran.
sebab telah menjadi kebenaran umum bahwa keimanan adalah semata-mata anugerah dari Allah Ta'ala. Walaupun kepada orang-orang musyrik telah diperlihatkan tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, namun hal itu tidak menjadi jaminan mereka benar-benar akan beriman. Sebab datangnya keimanan bukanlah dengan paksaan, melainkan karena keikhlasan hati, karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya iman itu Pak, Bu, semuanya ini adalah karunia Allah yang sangat besar. Jadi kalau misalnya panjenengan mendapatkan nikmat dunia dan isinya ini loh, diberikan kepada sampean, tapi sampean tidak diberikan iman, ini maka karunia yang jenengan terima tadi itu akan bernilai semu. Ngerti Pak maksudnya? Ngerti? Jadi bisa semu, ya, beragamanya juga semu, hidupnya juga semu, bisa jadi keberhasilannya palsu. Yang namanya apa itu? Istidraj ya Pak. Itu apa namanya? Panglulu ya Pak ya. Dilulu sama Gusti Allah. Dia adalah orang-orang yang bangkang, tapi diberikan oleh Allah harta benda yang banyak, kesuksesan yang luar biasa, yang mereka menyangka bahwa dia merasa mendapatkan derajat kemuliaan dari Allah, padahal itu bukan kemuliaan. Tujuannya supaya nanti mereka bersenang-senang di dunia ini sementara ini, dan nanti akan digelendeng, ya, pada saat dia mati, maka kasihnya Allah itu diganti dengan adabnya Allah. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Kalau sampean butuh contoh, lihat itu nelayan yang sedang mancing Pak, ya, umpannya, pancingnya disiapkan, setelah dia dapatkan ditarik, setelah dekat dipentung, Masya Allah, betapa sakitnya ya Pak. Pentung mulet-mulet, kadang ucul, kadang-kadang orangnya ikut nyebur, akhirnya dimakan ikan. Ya, itu contoh Pak. Ya, selanjutnya Allah menerangkan bahwa watak orang musyrik itu tidak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin, sehingga mereka meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, untuk memperlihatkan mukjizatnya dengan harapan agar orang-orang kafir itu beriman. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebanyakan orang tidak mengetahui ialah orang-orang kafir. Jadi orang-orang yang kafir itu hatinya mati, ya Pak. Jadi diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka juga tidak mau beriman. Ya, dia sukanya sombong yang akhirnya menimbulkan sebuah perbuatan yang jelek Pak, yaitu menolak segala kebenaran yang datang. Jadi segala kebenaran yang datang, baik itu bersumber dari Al-Quran atau bersumber dari Al-Hadis atau bersumber dari manapun juga kebenaran itu, mereka tetap tidak mau percaya. Ya, karena hatinya mati. Jadi hati mati itu repot Pak. Ya, orang masih hidup tapi hatinya sudah mati. Dia bisa bergentayangan kemana-mana.
Jadi ini kita harus berhati-hati yang namanya mayat di zaman modern yang bergentayangan ya. Dan juga hati yang sakit juga begitu. Jadi kadang-kadang menyampur ya antara kebenaran dengan keburukan itu dicampur, dioplos yang akhirnya hidupnya menjadi semu. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Ayat 112. Menurut Mujahid, Qatadah dan Hasan Al-Basri, di antara jin dan manusia itu ada yang menjadi setan. Ini yang hati-hati Pak. Jadi ada setan dari bangsa jin Pak. Dan juga ada setan dari bangsa manusia. Nanti panjenengan lihat di Al-Mujadilah ayatnya 14 sampai 20. Ini adalah golongan-golongan setan. Sedangkan Al-Mujadilah ayat 11, 21, 22 ini golongan Allah yang harus kita ikuti. Pendapat ini diperkuat oleh Abu Dar yang ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, wahai Abu Dar, apakah kamu telah memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan-kejahatan setan yang berasal dari jin dan manusia? Lalu Abu Dar bertanya, ya Rasulullah, adakah setan-setan dari manusia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau menjawab, iya, benar-benar ada. Yang dimaksud di sini adalah manusia yang berperilaku seperti setan, selalu mengajak kepada kejahatan dan permusuhan. Masih ingat Pak, umat di zaman Nabi Musa alaihissalam Pak? Masih ingat? Yang muda dikutuk menjadi kera. Tahu kera Pak? Ketek loh Pak. Ketek loh Pak. Ya, yang tua dikutuk menjadi babi. Nah, beda ya Pak. Yang muda kayak kera, yang tua kayak babi. Ada yang kayak anjing ya. Di surat Al-A'raf ayat 176 itu, jadi orang-orang yang mengikuti kejahatan kemudian mengajak orang lain berbuat jahat itu diumpamakan seperti anjing. Nah, inilah perilakunya Pak. Jadi orangnya pancet rupanya manusia, tapi perilakunya sudah seperti binatang. Makanya kita harus berhati-hati ya. Ayat ini menjelaskan bahwa kaum muslimin menghadapi sikap permusuhan orang-orang musyrik. Demikian pula Allah menjadikan bagi tiap-tiap nabi musuh-musuh yang terdiri dari setan-setan, baik dari jenis manusia maupun dari jenis jin. Makanya sampean masuk Islamic Center, sampean minta sama Gusti Allah, ya Allah, tundukkanlah seluruh jin-jin yang jahat yang ada di Islamic Center, supaya sampean enggak diwedeni, supaya sampean tidak kejinan ngono lho. Walaupun peteng-peteng tetap aman ngono lho ya. Dan juga manusia-manusia yang jahat yang ada di perjalanan sepanjang jalan sampean mau ke Islamic Center, minta sama Allah, ya Allah, tundukkan seluruh manusia-manusia yang jahat ya Allah. Gitu. Supaya sampean selalu dilindungi sama Gusti Allah. Nanti dari berangkat sampai pulang sampean dikawal oleh para malaikat. Tidak usah pakai tiut-tiut. Sepeda Bu Vita berangkat nggawa patwal, tiut-tiut. Bu Ani berangkat nggawa dikira jamaah haji, dada jamaah ngaji Islamic Center ya. Jadi gitu ya. Setan-setan adalah musuh bagi para nabi dan para ulama yang menjadi pewaris para nabi. Jadi kalau
para nabi dan rasul itu punya ilmu hikmah, Pak. Nanti panjenengan lihat di surat kedua ayat 269 itu diwariskan kepada para ulama-ulama yang baik, kepada umat Islam yang baik, kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat yang baik mendapat warisannya para nabi dan rasul ilmunya, Pak. Ya. Juga setiap mubalik yang menyiarkan agama Allah, setiap kali timbul hal yang bertentangan, pastilah yang satu akan mengalahkan yang lain. Yang kuat tentu menghancurkan yang lemah, dan menjadi sunnatullah bahwa kesudahan yang baik dan kemenangan terakhir tentu berada di pihak golongan yang benar. Ya Pak, jadi istilahnya apa Pak? Maju tak gentar, membela yang benar. Nah, itu yang benar Pak. Jangan sampai keliru. Maju tak gentar, membela yang bayar, apa membela yang salah. Jangan. Ini namanya diewangi setan dari jin dan setan dari manusia. Ini namanya disesatkan Pak. Jadi kalau dia salah, ya harus disalahkan, ya harus dihukum, ya harus diperingatkan. Jangan salah malah dibela mati-matian. Ya janganlah. Ya, apabila turun hujan deras akan timbul banjir, dan ia akan menimbulkan buih yang banyak sekali di atas permukaan air. Buih itu jika ditiup angin segera lenyap menghilang, sehingga hanya airnya yang tetap di bumi. Jadi Pak, keburukan itu Pak diumpamakan seperti apa Pak? Buih. Buih itu apa toh Pak? Untuk itu Pak. Jadi untuk ya menggunung ya Pak ya, tapi ada angin ditendang sama ombak, akhirnya hilang lah. Umat Islam itu yang buruk itu nanti diumpamakan seperti buih itu tadi ya, yang asli seperti air ya, tetap air ya. Demikian pula kehidupan ini penuh dengan perjuangan, dan seorang pejuang tidak dapat memelihara kedudukannya kecuali dengan kegigihan dan kesabaran. Demikian pula amal-amal yang diterima Allah hanyalah amal-amal yang dikerjakan dengan baik dan ikhlas. Loh Pak, apapun harus dikerjakan dengan baik dan ikhlas ya Pak. Makanya kalau ngaji, nawaitu ngaji karena Allah Ta'ala, minta tolong sama Gusti Allah supaya sampean ini dibimbing ke sini ini atas perintah Allah Ta'ala, dan jangan sampai lupa. Kalau sudah bisa, sampean jangan ngurumang sani iso, tapi ya rumongso tetap gak iso ya, diajari sama ustadz. Nanti kalau bisa, itu semuanya adalah ilmu yang datangnya dari Allah. Ustadz hanya mengajari saja, menyampaikan saja ya, tidak boleh merasa hebat. Akhirnya ya seperti itu Pak, ujiannya Pak. Jadi kalau orang-orang yang beragama Islam ya masih di tingkatan rendah, itu ujiannya Pak dunia dan isinya, itu ujiannya Pak. Nanti panjenengan lihat Pak di surat Ali Imran ayat 14 sampai 20, itu ujiannya di situ. Di situ wanita diletakkan nomor pertama, dan juga anak-anak, juga harta benda dan lain sebagainya Pak ya. Dan juga ujiannya orang-orang yang punya ilmu hikmah, itu juga ujiannya nanti tentang suara hati Pak
Jadi nanti suara hati itu gimana? Hatinya itu condong kemana? Hatinya itu bersih apa kotor? Hatinya itu gembok apa atos? Nah, itu nanti juga ada ilmunya, Pak. Itu namanya ilmu hikmah. Dan nanti juga kalau sudah tingkatnya tinggi lagi, Pak, itu ujiannya juga besar lagi, Pak. Ya. Jadi kalau sudah manusia itu sudah dekat dengan Allah, maka ujiannya juga sangat tinggi, sangat besar. Ya, para nabi dan rasul itu ujiannya juga tinggi ya, Pak. Tapi para nabi dan rasul juga mengatakan kami ini adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ojo sampai ngaku dadi Tuhan. Loh itu loh, Pak. Masuk manusia ngaku jadi Tuhan, Pak? Ada, Pak? Ada. Hah? Fir'aun lho, Pak. Mbah On niku lho. Dadi ngaku sebagai Tuhan. Akhirnya di mumi saiki turu ae gak iso tangi. Ya, Mbah On, Fir'aun niku lho. Ya. Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqular rasulu walladina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrullahi qarib. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Surat Al-Baqarah ayat 214. Setan-setan yang menjadi musuh para nabi berusaha membisikkan kepada orang yang digodanya bujukan yang indah-indah untuk menipu mereka dan mengelabui penglihatan mereka sehingga dengan tidak disadari mereka tergelincir dari jalan yang benar. Tahu buah khuldi, Pak? Pak? Tahu buah khuldi? Itu nama dalam Al-Quran ya, Pak. Ya, ini namanya rayuan setan, itu namanya buah khuldi. Ya, jadi hati-hati segala bentuk rayuan setan dari jin dan manusia yang mengajak kepada kemaksiatan, kejahatan, itu seperti buah khuldi. Ya, makanya kita harus berhati-hati. Kalau sampean ingin jadi buah, Pak, jadi buah kurma, jadi buah jeruk, jangan jadi buah handolah. Tahu Pak buah handolah? Buah handolah itu buah yang tidak berguna, Pak. Jadi kalau dimakan orangnya bisa mati. Ya, itu namanya buah handolah atau buah yang beracun. Ya, makanya jangan seperti itu. Dan ada perumpamaan orang itu seperti bunga. Ini orang munafik, Pak. Jadi bunga itu cantik apa tidak? Bunga. Tapi kalau bunga itu misalnya diicipi, kira-kira pahit enggak bunga mawar? Bunga mawar merah. Tanda iku lagu. Lagunya Elvi Sukaisih. Ya, jadi sampean belajar. Jadi itu sebuah simbol-simbol, Pak. Jadi nanti ada buah kelapa, itu simbol yang baik. Ada buah kurma dan buah termasuk jeruk. Itu adalah buah-buah yang baik. Itu lambang orang-orang beriman seperti itu. Telah terbukti dengan nyata tipu muslihat setan itu pada peristiwa yang dialami Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa.
Setan bersumpah dengan halus dan menggambarkan kepada Nabi Adam alaihissalam bahwa bila Nabi Adam alaihissalam dan istrinya mau makan buah khuldi, loh Pak, buah keabadian, maka dia akan tetap tinggal di surga selama-lamanya. Loh Pak, kira-kira setan kalau mengatakan hal seperti itu kira-kira membujuk apa jujur Pak? Menipu. Ya, menipu Pak. Ya, demikian pula setan membisikkan kepada orang-orang yang terjerumus melakukan kemaksiatan. Setan tersebut membisikkan agar mereka menggunakan kesempatan untuk hidup bebas merdeka di dunia ini, menikmati segala kelezatan hidup karena mereka tidak perlu takut pada siksaan Allah karena Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Lah, hati-hati jangan sampai salah paham ya Pak. Allah Maha Pengampun, nah terus selalu berbuat dosa. Allah Maha Sayang, dia juga berbuat dosa. Tidak boleh ya Pak. Jadi jangan begitu ya. Sekiranya Allah menghendaki agar setan-setan itu tidak menipu manusia, tentulah setan-setan itu tidak dapat berbuat apapun. Tetapi Allah memberi keluasan kepada manusia untuk memilih apa yang akan mereka kerjakan menurut petunjuk akalnya yang sehat dan memilih jalan yang akan ditempuhnya, jalan yang benar atau jalan yang salah Pak. Jalan yang salah apa jalan yang soleh? Nek jalan yang soleh akhirnya mlebu swarga, nek jalan yang salah akhirnya mlebu neraka. Loh, salah karo soleh itu beda loh Pak. Karena itu Nabi diperintahkan untuk tidak menghiraukan mereka, sebab nanti di akhirat mereka harus mempertanggungjawabkan segala tingkah laku mereka selama di dunia. Sedangkan Nabi hanya bertugas menyampaikan. Loh, para ustadz ya, para ustadzah, para guru, ayah ibunda kita ini hanya menyampaikan saja. Kita yang harus memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Mudah-mudahan Pak, kajian kita ini bersama Bapak dan Ibu di Lembaga Kursus Al-Quran Islamic Center Surabaya, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya Pak. Bisa memotivasi kita untuk selalu beramal jariah, untuk memiliki ilmu yang bermanfaat, untuk menjadi pribadi yang soleh dan solihah, sehingga anak cucu kita nanti menjadi anak soleh solihah, sehingga pada saat kita meninggal dunia kita punya jariah, punya andil ilmu bermanfaat, punya andil membentuk generasi soleh solihah, sehingga kita tetap mendapatkan kiriman pahala yang baik dan tidak akan terputus selama-lamanya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan sahabat-sahabat setia di Islamic Center ini, para pendirinya, para pokjanya, dan seluruh yang membantu acara ngaji ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihindarkan dari setan dari bangsa jin dan setan dari bangsa manusia. Ya, kalau memang setan-setan yang beriman ikut ngaji ke sini, biarin aja ya Pak, tidak usah sampean kudo ya. Jadi jangan sampai mbok kudo, nek mbok kudo mbok wedeni ya dhek ya wedi, sampean malah medeni sampean. Jadi gak usah mengusik ya, makanya sampean nek masuk sini ya uluk salam ya. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin gitu. Jadi saling kita ini bersahabat dengan siapapun di Islamic Center ini. Mudah-mudahan bermanfaat Pak. Amin 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 ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma
kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh kaum mukminin kaum mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, dan juga seluruh guru-guru kami dan seluruh para pendiri lembaga kursus Al-Quran di Islamic Center, seluruh ustadz-ustadzahnya, seluruh santriwan-santriwatinya yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan juga para presiden kami, para menteri kami, para pahlawan-pahlawan kami, dan juga sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, seluruh ustadz-ustadzahnya, siswa-siswi kami, dan juga Bapak Ibu wali murid semuanya yang sudah wafat meninggalkan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.